kira-kira bagaimana Bunda Mayora melihat hambatan serta kecemasan yang dialami oleh teman-teman transpuan secara umum atau dari pengalaman Bunda sejauh ini gitu. Silakan Bunda. Mungkin juga bisa memperkenalkan diri dan aktivitas. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman SPR yang memberikan kesempatan untuk saya boleh hadir dan bisa berbagi pengalaman di malam ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Hendrika Mayora Victoria. Saya aktivis gender dan seksualitas untuk perempuan di Kabupaten Sika. Saya juga sebagai anggota BPD di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Habdi, Kecamatan Kengai, Kabupaten Sika, Flores, NTT. Saya juga menjadi ketua Pokja 1 di PKK di Kecamatan Kengai. Kemudian saya saat ini sedang membantu volunteer di Dapur Penyitas, juga volunteer di kegiatan kami Serikat Kepautan Anak Misioner sebagai pendamping anak. Saat ini saya juga menjalankan pendidikan di salah satu kampus Universitas Nusa sebagai seorang mahasiswa. Dan senang sekali boleh hadir bersama dengan rekan-rekan muda, saudara-saudara di malam hari ini. Pertanyaan pertama sangat menarik terkait dengan kecemasan, ketakutan. Tentu kami sebagai transpuan, sebagai kelompok minoritas, masing-masing di antara kami punya pengalaman berbeda-beda. Saya melihat contoh pengalaman di Maumere. Tingkat kecemasan orang-orang muda sebagai kelompok LGBTI atau seorang kelompok transpuan, mereka mungkin berbeda dengan tingkat kecemasan saudara-saudara saya yang berada di Jawa, yang berada di Indonesia bagian Barat. Nah, saya melihat bagaimana keadaan-keadaan itu berbeda. Yang pertama, memang kalau kita bicara tentang kecemasan, ketakutan, itu sebenarnya bukan datang dari diri sendiri sebenarnya. Ada dua faktor, datang dari diri sendiri juga dari luar. Tetapi sebenarnya karena konsep yang ada di dalam diri kita terkait dengan gender dan seksualitas yang ada di budaya Indonesia, yang hanya dikenal bahwa heteronormatif saja, bahkan budaya patriarki yang juga cukup kental yang kita lihat, kemudian agama juga yang masih konservatif, yang tentu bukan menjadi ruang aman sebenarnya. Tapi ada beberapa agama atau tokoh-tokoh agama atau agama dijadikan ajang politik untuk menyerang kelompok-kelompok minoritas. Seakan-akan kami yang terlahir sebagai orang dengan identitas gender yang berbeda, kami adalah orang yang tidak normal, kami adalah orang yang salah, kami adalah orang yang tidak benar. Nah, banyak sekali rekan-rekan saya, saudara-saudara saya, dari kecil sudah mengalami seperti itu. Yang saya jumpai, saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika saya kecil, saya sudah mendapat diskriminasi, sudah diberi stigma sebagai laki-laki yang feminin, orang selalu beranggapan saya adalah homoseks. Padahal saya waktu kecil kan tidak melakukan aktivitas seksual, tetapi orang sudah melabeli saya seperti itu. Dan itu adalah sebuah kecemasan yang membuat saya harus membentengi diri saya dan melindungi diri saya. Tambah lagi saya adalah seorang yang laki-laki yang dilahirkan dalam organ biologis penis ya, dilabeli langsung laki-laki. Tetapi jiwa dan rasa saya udah mulai berbeda. Ketika saya merasa sebagai seorang perempuan, dan itu sudah dicap bahwa laki-laki itu harus maco kan, harus kuat. Tapi kenapa laki-laki ini kok lembek, kemayuningsi gitu? Itu kan orang menolak saya. Dan di situ saya bercoba untuk membentengi diri saya. Dan saya cemas. Saya tidak akan diterima. Saya akan ditolak. Untuk membentengi diri saya punya security system. Akhirnya dulu waktu kecil, saya latihan taekwondo, karate, untuk menentukan bahwa saya adalah seorang laki-laki. Tetapi tetap aja nggak bisa, saya tak ngondek, tak pewong, ya, tak perempuan. Nah, berbeda lagi ketika teman-teman saya yang ada di Jawa, yang ada di beberapa daerah yang lainnya. Mereka dari kecil ketahuan kalau mereka trans atau mereka yang sudah ngondek atau berdendong, langsung diusir dari rumah. Tahun-tahun 80-an, 70-an, 90-an, masih kita jumpai mereka yang masih hidup di jalan, mereka yang sudah mulai. Saya ketemu beberapa lansia dulu waktu saya di Yogyakarta. Saya tanya, "Emak punya rumah di mana?" Saya di Madura. Kenapa tidak pulang ke Madura aja di keluarga? Keluarga mungkin sudah tidak tahu saya, karena mereka yang sudah bersuntikan, mereka yang sudah itu, karena memang sudah ditolak, sudah tidak diterima. Terus kita lihat sendiri ya, agama mayoritas, kemudian kadang-kadang kita ini dijadikan
alat untuk permainan politik. Kita diserang, seakan-akan kita ini membawa bencana alam. Contoh kejadian teman-teman di Palu waktu bencana, dikaitkan dengan LGBT, dikaitkan dengan trans, dengan T itu dikasih tsunami. Nah di situ teman-teman semakin cemas, kami semakin takut, dan kami harus punya benteng, kami membentengi diri kami dan melindungi diri kami. Dan ketakutan dan kecemasan itu bukan sebenarnya datang dari diri kami sendiri, tapi dari luar kita. Tapi saya bersyukur bahwa di Maumere sendiri, anak-anak muda trans, justru mereka bersyukur bisa mengenal kami. Kami yang bisa memberikan teladan yang baik, bahwasannya tidak perlu takut. Karena saya sendiri tiba-tiba diinbox sama beberapa anak muda. Mak, saya juga seperti Mak. Saya bingung, Mak seperti apa? Mereka menjelaskan saya juga trans. Disitulah kami melakukan pendidikan gender yang bukan gender yang heteronormatif dalam ajaran HOGSC, artinya bahwa kita semua dengan identitas gender kita yang tidak salah. Yang pertama adalah kita harus hargai diri kita harus menghormati diri kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kami meyakinkan bahwa orang tua harus siap menerima orang-orang dengan gender yang berbeda. Apakah jangan-jangan dengan situasi yang di mana orang kemudian banyak sekali mengalami kerentanan atau menjadi stres belakangan ini, jangan-jangan itu nggak terjadi begitu kuat di teman-teman yang dari kecil tumbuh dengan karena sudah sering sekali mengalami proses eksklusi sosial, diskriminasi, jadi sehingga malah lebih rentan gitu, malah lebih lenting atau lebih kuat gitu di tengah situasi krisis seperti ini. Menurut Bunda gimana? Apakah memang jadi kayak ya biasa-biasa aja karena sudah terbiasa gitu, atau seperti apa? Situasi seperti ini ya memang benar-benar yang harus tetap berjuang betul, karena memang kita lihat bahwa ini kan faktor-faktor banyak yang mempengaruhi kita ya, untuk melindungi diri kita, untuk membentengi diri kita. Saya sendiri melihat diri saya dengan gender yang tidak heteronormatif itu dari kecil, dan itu saya membentengi diri, benar-benar membentengi diri. Saya benar-benar melindungi diri. Dan ya mau sampai kapan kita bertahan kayak gitu ya? Mau sampai kapan kita bertahan? Mau sampai kapan kita menyerah kayak gitu? Tapi ya saya bersyukur bahwa kami bisa berjuang, kami bisa melewati itu, karena kami mau menunjukkan bahwa ini kami tidak bersalah. Maka itu banyak faktor. Misalnya dari kalau teman-teman yang lain ditolak itu, ya bisa jadi keluarga yang belum memahami gender di luar hetero, ataupun orang masih terpaku pada ajaran agama yang kadang-kadang memakai ayat-ayat tersuci untuk mendiskriminasi kami. Kemudian kadang-kadang ini dijadikan agenda politik untuk menyerang kami, dan itu membuat kami terhambat, termasuk kecemasan dan takut untuk tidak bisa bergerak. Tetapi bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi ini kami tidak bisa diam, tapi kami berjuang. Saya sendiri jujur 32 tahun waktu yang cukup panjang. Saya membentengi diri benar-benar dalam security system yang kuat. Tetapi dalam saat-saat seperti itu, saya akui bahwa membohongi diri, menipu diri, dan pada akhirnya saya mengalami satu pergulatan yang besar, bahwa saya harus jujur dengan diri saya, dan saya harus coming out, dan saya menerima semua keberadaan diri saya, dan saya berjuang menunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh saya sebagai seorang trans yang kamu labeli dengan tidak normal, sakit, segala macam. Ini kehidupan saya, ini saya, dan saya mau mengubah stigma jahat itu dengan sesuatu yang lebih baik dalam hal gerakan inklusi. Maka itu kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama. Karena ketika kita lahir di dunia ini, artinya bahwa sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Sudah punya tujuan. Mau laki-laki, mau perempuan, kita sudah punya tujuan. Artinya bahwa mari kita bertemu. Itu yang kami rasakan. Sederhananya dia minta tips praktis dari Bunda
gimana sih pada akhirnya bisa menemukan keberanian atau keluar menyatakan diri bahwa ini loh saya, orientasi saya berbeda gitu, saya bertubuh laki-laki tapi orientasi saya merasa perempuan dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak tips praktis dari Bunda katanya agar bisa menyatakan diri yang sejatinya seperti apa dan tanpa takut mengalami merasa menstigma diri atau takut berdosa dan lain sebagainya. Bagaimana menumbuhkan keberanian itu? Silakan Bunda. Ya, teman-teman, seperti cerita saya bahwa 32 tahun waktu yang panjang. Karena saya sudah mengalami stigma dan diskriminasi, sering disakiti. Tetapi bagaimana kita dengan diri kita? Karena ini bukan kita buat-buat. Ini bukan saya karang, atau ini bukan kita dengar cerita, tapi kali ini teman-teman dengar dari saya sendiri, yang saya rasakan, yang saya alami. Saya pun sudah berjuang, betul-betul berjuang untuk mau menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Tapi benar, saya tidak bisa. Saya dulu stres mau bunuh diri. Saya mau mati. Saya merasa, Tuhan, kau tidak adil menciptakan saya seperti ini. Kau tidak benar menciptakan saya seperti ini. Saya marah terhadap orang tua saya marah terhadap keluarga saya merasa benci. Tetapi saya percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan. Saya sudah terlahir di dunia ini, berarti saya ini sudah menjadi bagian dari kehendak Tuhan. Stigma jahat yang saya alami itu saya ubah. Saya pelan-pelan belajar, teman-teman. Saya melihat orang mengatakan saya tidak normal. Saya mulai melihat, membuat membuka film kehidupan saya. Saya lihat di mana dosa Tuhan, di mana salah saya. Dengan keadaan saya sebagai seorang trans, Tuhan tidak menghukum saya ketika orang mengatakan saya adalah orang yang dihukum Tuhan. Saya punya relasi baik dengan orang-orang. Saya punya kemampuan, saya punya jiwa raga yang baik. Dan saya mulai lihat itu. Saya mulai pelan-pelan coming in, menerima diri saya. Sebagai orang beragama dulu saya sempat kecewa dan marah dengan Tuhan. Dan pelan-pelan saya mengasah spiritual saya. Saya melihat di mana salah saya Tuhan. Tetapi pada akhirnya saya mampu menemukan Tuhan di dalam diriku. Saya percaya bahwa tubuhku, hidupku ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Kemudian saya mulai kembali mengoreksi seluruh keberadaan hidupku. Saya adalah manusia. Ketika saya mengatakan saya manusia, berarti saya ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Yang tidak sama dengan ciptaan-ciptaan makhluk lainnya, hewan dan tumbuhan. Saya diberikan rasa yang spesial sebagai manusia dengan akal dan budi saya. Sehingga ketika menjadi trans, saya bisa mengontrol manajemen diri saya. Ketika orang mengatakan orientasi seks saya itu orientasi yang keliru, bahkan pelecehan seksual segala macam, saya sadari betul orientasi seks saya, karena saya punya akal budi untuk bisa mengontrol manajemen dorongan seks saya, yang saya bisa kontrol, dan saya bisa menjaga diri saya sebagai seorang transpuan, bahkan saya bisa menjaga seluruh keberadaan hidup saya. Maka itu, kalau orang selalu menghakimi saya, bahkan saya selalu menghakimi diri saya ketika dulu saya belum coming in, saya merasa bahwa orientasi seks saya ini salah, walaupun saya tidak melakukan aktivitas seks, saya merasa bersalah. Tetapi ketika saya bersyukur, saya sudah menerima diri saya, dan saya lebih sadar bahwa seks itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan lengkapi kita dengan akal budi untuk bisa mengontrol kita punya diri. Nggak langsung seperti yang lain ya, yang makhluk hidup yang lain ya. Artinya bahwa saya berjuang keras itu. Dan saya merasakan itu, dan saya bisa menerima diri saya dengan identitas gender saya. Dan saya percaya bahwa, oke, baik, agama kita mengajarkan bahwa gender itu perempuan dan laki-laki. Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki dalam ajaran agama. Tetapi saya mau katakan bahwa Allah, Tuhan, itu melampau segala batas dan kemampuan kita. Karena dia itu maha agung, maha adil, maha besar. Kalau begitu, saya ini ciptaan siapa? Saya adalah bagian juga dari rencana dan kehendak Tuhan, dan saya ini juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Karena saya adalah manusia. Maka itu, ini adalah keunikan dari Tuhan. Ini adalah keunikan dari ciptaan Tuhan. Maka saya pelan-pelan menerima diri saya. Saya pelan-pelan meyakinkan diri saya bahwa saya tidak salah dengan orientasi seksual saya, yang identitas gender saya, ini tidak salah. Bukti sampai dengan hari ini, saya tidak pernah, artinya ya kalau salah ya secara manusia salah. Ada punya kekeliruan, tetapi yang untuk yang seperti orang katakan bahwa saya ini nakal, jahat, ya tidak ada seperti itu. Dan saya bisa menerima itu. Dan saya menunjukkan ke masyarakat, kami menunjukkan ke masyarakat, ke orang-orang bahwa kami lahir dengan identitas gender saya, kami begini, kami tidak bersalah. Orientasi seks kami tidak mengganggu kami untuk berrelasi dengan orang lain. Laki-laki, perempuan yang berteman dengan kami aman. Orang mengatakan kami tidak normal, bahkan kami penyakit yang menular.
Saya punya ponakan dari kecil, saya jaga mereka. Mahasiswa yang hadir saat ini laki-laki semua, tapi mereka tidak jadi waria dan mereka tetap menjadi laki-laki yang baik. Dan itu menjadi luar biasa bahwa saya bisa menerima diri saya dan saya coming out. Dengan ekspresi yang ada, orang sudah tahu saya trans dan saya melakukan perbuatan baik. Dan itu yang saya mau kasih tahu kepada teman-teman saya yang transpuan, yang belum coming out atau yang belum menerima diri. Mari teman-teman terima diri kalian. Syukuri menjadi trans, menjadi apapun hidup kita. Kita syukuri. Ketika kita syukuri hidup kita, kita menerima diri kita mengakui bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan, kita sudah mengakui. Saya percaya bahwa kita akan bisa mengaktualisasikan hidup kita dengan merdeka, dengan baik, bahkan tanpa ada ketakutan. Dengan prestasi-prestasi. Karena waria itu mempunyai segudang besar. Jiwa seni ada, jiwa masak ada, jiwa Sharon ada, jiwa apa saja ada. Kami bisa. Maka itu saya bersyukur bahwa transpuan itu paket yang lengkap yang dianugerahkan Tuhan supaya orang-orang juga bisa belajar dari kami. Seperti itu.